Lihat di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 68. Jadi LCD sudah ada. Firman Tuhan berkata demikian, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Saya ulangi lagi. Ya kita baca bersama-sama ayat ini ya. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 2 misi penting yang Yesus lakukan, yang Allah lakukan ketika Dia turun ke tengah-tengah dunia. Yang pertama adalah melawat umatnya, yang kedua adalah membawa apa? Kelepasan. Ya, melawat umatnya dan membawa kelepasan. Beberapa hari yang lalu saya bersama dengan istri menengok ada seseorang, yaitu seorang ibu yang melahirkan akan anaknya yang kedua, dan dia harus operasi sesar di rumah sakit Islam di Weleri. Kami tengok tidak di rumah sakit karena memang tidak boleh untuk besuk atau menengok orang sakit di rumah sakit. Tidak diizinkan dalam situasi pandemi saat ini. Kami menengok ke rumah. Setelah beberapa hari di rumah, kami tengok dengan istri. Nah, di dalam perjumpaan itu, dia bercerita ketika dia sudah ada di rumah sakit dan mau dioperasi, dia kan seorang istri butuh seorang suami untuk mendampingi. Suaminya ini kerja di Semarang. Ketika suaminya ini dia berkata kepada dokternya untuk melawat, untuk menjenguk, untuk mendampingi akan istrinya. Pihak dokter, pihak rumah sakit tidak mengizinkan, sekalipun itu adalah istrinya sendiri. Karena ditanyai, kamu kerja di mana? Pak, saya kerja di Semarang. Nah, Semarang itu masuk zona merah. Makanya tidak boleh masuk ke rumah sakit, tidak boleh melawat akan istrinya dan mendampingi, tidak diizinkan, kecuali harus mengikuti perintah dari rumah sakit, yaitu dia harus dites dulu. Dites, ketika berapa bayarnya? 500.000. Hanya tes gitu 500.000, hanya ingin melihat, menengok, mendampingi istrinya, dia harus bayar 500.000. Dites gitu dan memang hasilnya negatif. Baru dia bisa mendampingi istrinya. Hingga akhirnya bisa pulang dengan selamat. Yang ingin saya sampaikan itu seperti ini. Jadi untuk melawat, untuk melihat butuh namanya pengorbanan. Yesus, dia datang dari surga. Dia datang dari surga untuk tadi yang pertama melawat umatnya. Dia datang untuk melawat umatnya. Kata melawat itu ada 3 arti. Yang pertama adalah melihat. Dari Tuhan, dia datang kepada umatnya untuk melihat. Melihat siapa? Melihat umatnya. Apa yang terjadi, apa yang dialami oleh umatnya. Dilihat, diperhatikan. Dan sampai sekarang pun bahwa Tuhan melawat Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Dia melihat Bapak Ibu
ibu saudara semua dalam pekerjaanmu. Tuhan melihat ketika engkau sakit. Tuhan melihat ketika engkau kekurangan. Tuhan melihat ketika engkau khawatir. Tuhan melihat pula ketika Anda bahagia, ketika Anda sukses, ketika Anda mungkin mengalami kemerosotan penghasilan. Tuhan juga melihat, karena Tuhan sampai sekarang melawat umatnya. Jadi jangan kita berpikir bahwa kita seorang diri. Tuhan, dia melawat umatnya. Tuhan, dia melihat kita semua. Tidak ada yang tersembunyi hidup kita di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Tuhan melihat. Ketika engkau menangis, engkau sedih, Tuhan juga apa? Melihat. Ketika Tuhan melihat, dia tidak serta-merta syukur kapokmu, tidak. Ya, poin yang kedua, arti melawat yang kedua itu adalah ia ambil alih beban kita. Ya, dia ambil alih beban kita. Itu arti melawat yang kedua. Tuhan melawat umatnya, itu artinya Tuhan mengambil alih beban kita. Makanya kemarin Kamis saya sampaikan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan itu melawat. Tuhan bukan hanya melihat, tapi Tuhan juga dia mengambil alih beban kita. Bapak Ibu punya beban? Beban hidup punya? Punya masalah? Masalahmu apa? Hah? Masalahmu apa? Masalah kita apa? Tuhan datang, dia melihat dan mengambil alih beban kita. Tapi seringkali kan kita nggak mau diambil oleh Tuhan, tidak mau. Nggak tak pikul sendiri, padahal beban hidup kita itu terlalu berat. Kita nggak mampu memikul beban hidup ini dengan kekuatan manusia. Kita ini orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan. Di situ diberikan Roh Kudus untuk menolong kita, membantu kita, mensupport kita, supaya ketika kita mengalami beban berat, kita itu tidak tanggung itu seorang diri. Tuhan itu melawat kita. Dia mengambil alih beban hidup kita. Bapak Ibu mau serahkan beban hidupmu kepadanya? Amin. Tenane, ojo lah, ora iso. Kita itu menyerahkan masalah kita itu kadang kita nggak bisa, nggak bisa. Loh, padahal ini kan masalah yang begitu berat. Tuhan itu sudah berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan mau melawat Bapak Ibu Saudara semua. Ya, apapun yang Bapak Ibu alami saat ini, Tuhan itu melawat kita. Tuhan itu mau mengambil alih beban hidup kita. Jangan ditanggung dengan kekuatanmu sendiri. Bapak Ibu, kita itu lemah, kita harus sadar bahwa kita itu terbatas. Ya, kita itu lemah. Jangan sok kuat, sok jago. Kita tuh nggak kuat menanggung semua beban hidup ini. Tuhan, dia datang melawat umatnya. Dia datang untuk melihat apa sih penderitaanmu. Tuhan, ini loh Tuhan, sakit penyakitku Tuhan, ini loh Tuhan, beban hidupku. Lah sing gawe beban itu sapa? Ya aku dhewe toh Tuhan. Lah yo terus ya seringkali ya Tuhan ya, tapi Tuhan itu baik kan kok. Ya, ketika kita memiliki beban berat
datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Kelegaan itu ketenangan, damai sejahtera. Beban itu tetap ada, tapi pikiran kita tetap damai sejahtera. Poin yang ketiga, mengambil alih. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah memikirkan. Ya, memikirkan. Apa itu memikirkan? Itu seperti seorang ayah, seorang ibu yang memikirkan untuk anak-anaknya, masa depannya. Kita memikirkan, aku akan sekolahkan anakku di sekolah ini. Aku akan khususkan anakku dalam bidang musik, bidang matematika, bidang sains atau yang lain. Karena aku sudah mempersiapkan masa depan buat anakku itu yang terbaik. Sudah difasilitasi dengan begitu rupa. Memikirkan jauh ke depan. Jadi hidup kita, ya, ketika Tuhan melawat kita, Tuhan itu sudah memikirkan akan jalan hidupmu ke depan dengan anak-anakmu. Aku sudah memikirkan. Amin Bapak Ibu. Enak enggak kira-kira kalau seperti ini? Kalau hidup kita itu sudah ada yang memikirkan untuk hari ke depan kita, enak enggak hidup kita? Enak. Nanti aku kalau besar, aku akan dibuatkan rumah. Aku wes mikir ke. Enak kan? Semua sudah dipikirkan. Siapa yang memikirkan? Tuhan sudah memikirkan. Nanti aku kalau anakku kuliah bagaimana? Kondisiku seperti itu. Tuhan sudah memikirkan. Apa yang tak mampu kita pikirkan, Tuhan sudah pikirkan itu. Itu artinya Tuhan melawat. Maka berbahagialah orang-orang yang percaya bahwa kita ini mendapatkan lawatan Tuhan. Tuhan melihat kita, Tuhan mengambil alih beban hidup kita, dan Tuhan memikirkan masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Semua sudah di dalam planning yang sempurna dari Tuhan. Aku ini tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan sudah planningkan hidupmu. Enggak usah khawatir, enggak usah cemas, karena Tuhan itu adalah Tuhan masa depan. Apa yang kita alami saat ini bukan final hidup kita, bukan. Tapi Tuhan sudah ada jauh di depan yang sudah mengatur jalan hidupmu seperti ini loh. Nantinya seperti ini. Kalau kamu ngikuti kehendakku, rencanaku, perintah-perintahku, jalan hidupmu seperti ini. Dan rancanganku itu rancangan yang sempurna, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan datang untuk melawat umatnya. Nah, kisah ini adalah kisah yang bermula dari seorang yang bernama Zakaria, seorang imam. Dia ini sudah lama nggak punya anak, ya. Udah lama nggak punya anak. Dia dijumpai oleh malaikat Tuhan ketika mempersembahkan, karena dia sebagai seorang imam, dia mempersembahkan korban di rumah Allah. Malaikat berkata, Zakaria, tahun depan kamu akan memiliki anak. Zakaria berkata, Allah, wes ora percaya, aku sudah tua. Istriku juga sudah tua, tidak mungkin memiliki anak. Karena kamu tidak percaya, kamu tidak akan bisa bicara. Sejak saat itu dia keluar, ya, dari rumah Allah dalam kondisi yang tidak bisa bicara. Tapi dalam berikutnya perjalanannya, istrinya hamil. Istrinya hamil, kemudian setelah 9 bulan, 10 hari usia kehamilan seperti itu. 9 bulan, 10 hari, kemudian anak ini lahir. Dikasih nama, siapa dia? Oh, saudara-saudaranya berkata, kasih saja namanya Zakaria seperti nama bapaknya. Tidak. Biar bapaknya yang ngasih nama. Kemudian Zakaria dia menulis nama buat anak itu adalah
Yohanes. Ketika dia menyebut nama Yohanes, dia terbuka mulutnya dan dia bisa berbicara. Ketika dia bisa berbicara, disitulah muncul pujian. Terpujilah Allah, Allah melawat umatnya dan Allah melepaskan umatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lawatan Tuhan itu tetap nyata di dalam hidup kita hingga saat ini. Janganlah Anda tawar hati menjalani hidup ini, karena Tuhan hingga sekarang masih bersedia melawat kita. Dia tetap setia melawat kita, melihat kita, mengambil alih beban kita, dan dia memikirkan akan masa depan hidup kita. Poin yang kedua, Tuhan, dia datang membawa kelepasan. Yang pertama adalah melawat, yang kedua membawa kelepasan. Ini ditulis oleh seorang dokter namanya Lukas. Dan pada saat itu orang-orang Israel, mereka dalam belenggu penjajahan. Mereka dalam belenggu penjajahan bangsa Romawi. Mereka dijajah oleh bangsa Romawi, mereka menderita, mereka sangat-sangat miskin. Itu kan memang ciri orang yang dijajah. Satu, menderita. Kedua, miskin. Siapa yang ngalami zaman Jepang? Ibu Asiana mengalami nggak Bu dulu Bu? Zaman Jepang? Enggak? Oh enggak. Ada yang ngalami? Pak Wito mungkin, Pak Wito ya. Tahun 45 gitu ya. Zaman Jepang bagaimana kondisi orang yang dijajah, menderita, terus apa lagi? Miskin, apalagi orang yang dijajah? Hah? Kira-kira keadaan orang yang dijajah itu seperti apa? Satu, menderita, miskin, terus apa lagi? Saya tahu Anda tidak pernah dijajah. Apa? Menderita, miskin, tersiksa, bodoh. Ya, bodoh karena kalau rakyat Indonesia dia sekolah yang pintar-pintar, dia orang-orang pintar, dia bisa melepaskan diri dari penjajahan. Makanya pembodohan, nggak usah sekolah dur-dur. Zaman itu sekolah SR, sekolah rakyat itu sudah cukup. Kurasa sing sampai dur-dur. Kalau pintar nanti bisa lepas. Makanya pembodohan. Jepang, Belanda itu membuat bangsa Indonesia dibuat bodoh supaya tetap di dalam penjajahan. Bangsa Israel mereka dijajah oleh orang-orang Romawi. Mereka menderita, mereka miskin, mereka bodoh. Mereka tersiksa. Dan itu adalah ciri khas orang yang dibelenggu, orang yang dijajah. Itu kondisinya seperti itu. Tetapi Tuhan, dia yang datang itu bukan sebagai Mesias politik. Mesias yang membebaskan seperti Daud, seperti Salomo, bukan. Tapi dia adalah Mesias Raja yang membebaskan diri kita, yaitu dari intimidasi kekuatan roh dunia ini. Tuhan ingin membebaskan orang-orang dari ikatan belenggu roh-roh dunia ini. Itu yang Tuhan ingin berurusan dengan manusia-manusia seperti ini. Karena orang yang terbelenggu dengan roh-roh dunia ini, dia itu akan tersiksa, sama. Tersiksa, bodoh, ya, menderita, serba tidak enak. Itu orang yang terbelenggu dengan roh-roh dunia ini, kondisinya pasti seperti itu.
Iblis itu berusaha terus untuk membawa orang-orang percaya, orang-orang Kristen untuk tetap di dalam penjajahannya, di dalam kekuasaannya, di dalam belenggunya, sampai kita itu tidak bisa keluar. Itu adalah kerja dari iblis. Karena iblis itu berusaha, dia datang hanya untuk satu apa? Iblis datang untuk apa? Mencuri, terus yang kedua membunuh dan apa? Membinasakan. Ini tiganya iblis. Mencuri. Tapi kok aku jadi sugih? Ini bukan orang-orang percaya ya. Tapi kok dia kan golek pesugihan yang Gunung Kawi kok jadi sugih, katanya iblis datang mencuri. Mana dia memberi kok tidak mencuri? Jangan salah. Ya, jangan salah. Orang yang cari pesugihan, iblis itu nggak bisa memberi kekayaan, tidak bisa. Tapi itu kekayaan yang diberikan kepada kita, itu ada sebenarnya kekayaan dari anak cucu kita. Makanya sampai ketika kita kaya, mungkin orang itu kaya, tapi cucunya, anaknya menderita, miskin, karena dia mengalami dalam kondisi kutuk keturunan. Iblis itu datang itu tiga, jadi jangan kita itu dibodohi dengan iblis. Kalau iblis itu menjajah kita itu tiga ini. Dia fungsi iblis itu tiga, pekerjaannya mencuri, membunuh, dan terakhir adalah supaya kita itu binasa. Itu pekerjaan iblis. Dan Tuhan, Dia ingin membebaskan hidup kita itu dari ikatan-ikatan dunia ini. Ikatan dunia ini, mungkin rantai bisa dilepaskan. Tapi ikatan dunia ini karena kita itu sudah terbentuk dalam sebuah sistem dunia. Kita itu terikat dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Itulah yang seringkali membuat kita susah untuk kita mencari Tuhan. Kita lebih dominan, lebih besar mengharapkan sesuatu bukan kepada Tuhan, tapi kepada apa yang ada di dunia ini. Mamon itu seringkali itu menjadi berhala terbesar dalam hidup kita yang seringkali kita andalkan. Iblis memakai itu menjadi tuan atas orang-orang Kristen. Bukan berarti kita nggak butuh uang, kita butuh. Tapi seringkali uang itu kalau sudah menjadi segalanya, akar segala kejahatan adalah apa? Akar segala kejahatan adalah apa? Cinta uang. Kalau uang itu sudah menjadi mamon, berhala, sudah menjadi kuasa di dalam hidup kita, ini yang berbahaya. Makanya Tuhan itu mau lepaskan kita dari seperti itu. Minggu kemarin, ya sementara jemaat pulang, Pak Matius, Pak Iwan, kita diskusi di samping gereja. Kita berbicara banyak tentang perpuluhan. Ya, Pak Iwan sampaikan seperti ini. Memangnya Tuhan itu miskin? Memangnya Tuhan itu nggak punya uang? Kok dia meminta perpuluhan itu? Memangnya Tuhan itu miskin? Apakah benar Tuhan miskin? Tuhan miskin? Tidak. Lantainya aja dari emas. Anda kena kerikil, umur kita, hidup kita itu bisa seumur hidup kita. Gak habis. Tuhan gak miskin. Tapi mengapa, kita diskusi sama-sama, tapi mengapa kita harus memberikan persepuluhan itu? Sebenarnya Tuhan ajar dan Tuhan didik supaya kita itu enggak cinta akan uang. Kalau cinta akan uang itu eman-eman, bener ya? Eman-eman loh. Kalau saya punya gaji 10 juta, 10%-nya berarti 1 juta. 1 juta tidak apa oke? Oke loh.
Aduh. Wis dislempetke ngono terus dibuka terus. Dihitung-hitung, aja dihitung-hitung terus loh. Bener, itu bahaya. Itu bahaya. Saya tuh dulu begitu. Aku dengan istri saya ini waktu dulu ya pengalaman. Ketika dapat berkat, kita doakan. Nah, kemudian disisihkan untuk minggu berikutnya atau kadang 1 bulan, minggu pertama baru kami masukkan. Saat itu kami simpan. Karena tak simpen butuhe ono. Piye, Mah? Nyilih sik po. Ya, rebukan. Saya rebukan sama istri. Nyilih sik po. Ya wis toh, nyilih sik. Akhirnya tak bener nyilih, tapi ora balik. Lah karena ora ono sing balekke. Ora ono sing balekke. Maka hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Kita mesti belajar ya, belajar dalam hal-hal seperti ini. Tuhan itu enggak miskin. Enggak, tapi Tuhan sedang ajar didik hatimu taat kepada Tuhan atau tidak. Hatimu terikat dengan harta itu atau tidak. Itu aja yang Tuhan inginkan. Tuhan enggak butuh lah apa yang kita miliki itu terlalu sedikit. Tapi yang Tuhan bidik itu adalah hatimu. Apakah Anda taat atau tidak. Itu. Jangan sampai karena firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ketika saya sisihkan gitu, kok delalai kok kurang, tak buka meneh, aduh kok okeh ya, misalnya tak buka okeh iman-iman ya. Itu sudah menjadi, makanya setiap minggu rasa nyimpen-nyimpenan, bahaya. Ya pas tak sileh terus aku mati piye? Ya kan? Lagi tak sileh terus mati. Waduh, utang toh. Aduh, Tuhan enggak lah. Semakin saya berikan itu namanya menabur lebih awal. Ketika saya nunggu-nunggu 1 bulan, nah terlalu lama dah. Ketika saya dengan iman dalam Tuhan, belajar taat kepada Tuhan, belajarlah untuk nabur, terus nabur, pasti Anda akan panen. Saya tidak mengajarkan teologi kemakmuran, tapi saya belajar bagaimana kita hidup taat di dalam Tuhan. Sekali lagi Tuhan tidak butuh uang kita. Terlalu sedikit apa yang kita berikan. Tidak sebanding dengan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tapi yang Tuhan inginkan apakah Anda taat atau tidak. Tuhan ingin hidupmu itu bebas. Lepas. Itu yang Tuhan inginkan. Ketika kita enggak terikat dengan seperti itu, kita itu bebas, damai, sejahtera. Kita itu mengalami sukacita. Karena apa? Anda tidak terikat. Dan itulah tujuan Tuhan datang ke tengah-tengah dunia membawa kelepasan. Ya, Tuhan membawa kelepasan. Ayat yang terakhir. Ayat terakhir, di dalam Ester pasal 8 ayat 16. Bagi orang Yahudi, hal itu merupakan kelegaan dan kegembiraan dan sukacita dan kehormatan. Ya. Bagi orang Yahudi hal itu merupakan kelegaan dan kegembiraan dan sukacita dan kehormatan. Singkat cerita itu seperti ini ayat ini. Jadi orang-orang pada saat itu Raja Ahasweros dia memiliki istri namanya, Bapak Ibu tahu siapa istri Raja Ahasweros? Ini sekolah minggu. Siapa? Istri dari Ahasweros siapa? Ratu Wasti. Dalam satu pesta, raja berpesta, kemudian Ratu Wasti juga mengundang perempuan-perempuan untuk pesta. Nah raja berkata, ya aku akan mengundang istriku, aku pertontonkan, aku lihat istriku itu cantik, akan dibawa ke dalam pesta dari suaminya Ahasweros. Tapi istrinya menolak, permaisurinya menolak, dia tidak mau. Karena tidak mau maka jabatan ratu itu hilang, dia diturunkan jabatannya. Dia tidak lagi menjadi ratu, kemudian Raja Ahasweros mengadakan audisi. Jadi zaman dulu sudah ada namanya audisi. Mencari
permaisuri. Banyak perempuan-perempuan datang, salah satunya siapa? Siapa namanya? Esther. Nah, Esther itu artinya bersinar. Nah, Bu Esther bersinar. Makanya saya dulu nggak salah milih dia. Esther itu artinya bersinar. Siapa namanya Esther? Nama baptisnya Esther siapa? Pak Iwan Esther. Siapa namanya Esther? Esther itu artinya bersinar. Kemudian dipilihlah Esther menjadi permaisuri Raja Ahasveros. Kemudian ada panglima dari Ahasveros namanya siapa? Ayo, siapa? Panglimanya. Ini pelajaran. Haman. Haman ini dia cari tahu siapa sih Esther ini, siapa sih Mordekai ini, mengapa dia sampai mendapatkan jabatan yang luar biasa. Oh, diketahui bahwa Mordekai dan Esther ini adalah orang Yahudi. Maka Haman ini memiliki cara bagaimana untuk menghabisi Esther, menghabisi Mordekai, menghabisi orang-orang Yahudi. Segala upaya dilakukan. Esther dan Mordekai dan orang-orang Yahudi dia hanya berdoa kepada Allah. Mereka dalam tekanan yang begitu berat, mereka dalam kondisi yang sangat-sangat tersiksa. Orang yang tertekan itu betul-betul gak enak. Itu orang-orang Yahudi karena semua orang-orang Yahudi ya, mereka akan disulahkan pada hari yang sudah ditentukan. Mereka hanya berdoa. Di dalam kitab Esther tidak ada namanya kata Tuhan atau Allah, itu tidak ada. Cari aja. Kalau ada, berarti Alkitab Anda salah. Tidak ada nama Allah. Tapi yang ada di situ adalah tangan Tuhan yang bekerja. Allah, kata Tuhan tidak ada di situ, tapi Allah bekerja. Singkat cerita adalah bahwa usaha Haman ini gagal. Mordekai, orang-orang Yahudi, mereka bisa bebas. Dan Haman yang sudah mempersiapkan tiang sula untuk menghabisi orang-orang Yahudi, dialah yang harus akhirnya disulakan. Dan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, Mordekai, Esther, dia mengalami kebebasan. Makanya di sini bagi orang Yahudi hal itu merupakan kelegaan, kegembiraan, sukacita dan kehormatan. Kalau kita itu hidup bebas dari intimidasi, dari belenggu, maka Anda menjadi orang yang lega, gembira, sukacita dan terhormat. Amin Bapak Ibu. Bebaskan belenggu-belenggu yang mengikat hidup kita. Anda akan jadi orang yang lega, gembira, sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita.